Baru 2 bulan merasakan manisnya pernikahan, Yulia Rahmawati alias Boyen tiba-tiba saja memilih menggugat cerai suaminya Ruli Anggi Akbar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Boyen mendaftarkan gugatan cerainya pada 20 Januari lalu dan sidang perdana perceraian keduanya pun sudah digelar pada 27 Januari lalu. Benarkah Boyen dan Ruli hadir di persidangan cerai perdana? Telah mendaftar atas nama YR dan RAK. Sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Saya nggak konfirmasi ke majelis, yang jelas ada persidangannya. Kalau psikologis Mas Ezel sendiri saat ini ya baik-baik aja ya. Cuma kalau Mbak Boyennya sendiri kan saya nggak tahu ya, belum pernah ketemu sampai saat ini. Sidang selanjutnya akan digelar pada 3 Februari mendatang, namun pihak pengadilan tak mau banyak buka suara terkait materi gugatan cerai yang diajukan Boyen. Rencananya sidang lanjutan perceraian Boyen dan Ruli akan digelar pada 3 Februari mendatang. Lantas apa materi gugatan cerai yang diajukan Boyen? Gugatan itu ranah majelis, ya. Kami tidak bisa menginformasikan. Terus kemudian kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan, kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Perceraian Boyen dan Ruli seolah sudah diduga netizen. Bagaimana tidak, baru saja menikah, Ruli sang suami tiba-tiba saja terjerat kasus hukum lantaran diduga melakukan penggelapan dana investasi terhadap rekan bisnisnya. Namun Ruli membantah dengan tegas jika rumah tangganya bersama Boyen baik-baik saja, bahkan Boyen selalu mensupport dirinya dalam menghadapi kasus yang tengah menjeratnya. Benarkah Boyen sakit hati gara-gara Ruli tak jujur terkait kasus hukum yang menjeratnya? Itu baik, karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau, dari A sampai Z itu dia tahu semua. Namun bantahan Ruli tak semerta-merta menepis kecurigaan netizen, apalagi Boyen terlihat tak lagi mengenakan cincin kawin di jari manisnya. Ditambah lagi celetukan Boyen saat jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier terkait perceraian. Seolah makin menguatkan jika pernikahan keduanya tengah diambang perceraian. Padahal saat itu, Boyen dan Ruli baru saja pulang honeymoon. Pakai cincin lagi ya? Mungkin agak kegemukan kali kita sekarang. Janggalan terkait gonjang-ganjing rumah tangga Boyen dan Ruli makin terendus saat Ruli tak ada di samping Boyen, apalagi memberikan surprise saat istrinya ulang tahun ke-39 tahun pada 18 Januari lalu. Boyen hanya mendapat kejutan manis dari sahabatnya Anwar Sanjaya. Lantas, apa alasan Ruli tak mendampingi Boyen saat ulang tahun? Adalah. Ya, cukup ya. Momongan mungkin. Aku pun kalau setiap ketemu sama Kak Boyen, kita nggak membahas-bahas apapun itu ya. Pokoknya aku lebih kayak menjaga ranah privasi. Aku bener-bener support aja apapun yang terjadi. Pokoknya yang terjadi di sana aku juga minta maaf banget. Sama ada media-media tidak bertanggung jawab. Suka ada tuh media-media yang media online yang aku nggak tahu juga. Kadang aku suka maaf ya, aku suka kesal sendiri, suka aku balesin. Mereka bikin berita ini, berita itu, berita ini. Janganlah memperkeruh suasana. Pernikahan Boyen dan Ruli yang digelar pada 15 November tahun lalu memang sempat menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, selama ini Boyen tak pernah memposting kebersamaannya dengan Ruli, padahal sudah 2 tahun menjalin asmara, namun tiba-tiba saja mengumumkan akan menikah dengan memposting foto preweddingnya bersama Ruli. Seperti apa kisah perjalanan cinta Boyen dan Ruli? Janganlah memperkeruh suasana, biarlah urusan ini Boyen dan keluarga yang tahu, biar mereka yang menyelesaikan. Karena kita orang luar kan, ya takutnya malah maaf ya, malah ngompor-ngomporin. Yang nggak ada jadi ada, yang ada ntar malah jadi nggak ada juga. Tak banyak yang tahu jika Ruli suami Boyen adalah seorang akademisi atau dosen yang berkecimpung di dunia bisnis dan kerap bolak-balik Jakarta, Yogyakarta. Kisah hidup Inara Rusli sepertinya memang sedang berada di titik nadir.
Bagaimana tidak? Sangat percaya diri bisa menjalankan syariat berpoligami, namun endingnya berurusan dengan polisi. Dan Insanul Fahmi, sang suami siri, memilih kembali ke pelukan istri sah Wardati Namawa. Hidup Inara pun makin langsa dan kian tak terperi karena cukup lama tidak berjumpa ketiga buah hati hasil pernikahannya dengan sang mantan suami Virgon. Pilunya lagi, Inara juga tidak bisa merayakan ulang tahun ke-7 anak keduanya Faithli Asyair Virgon atau biasa disapa Ali yang jatuh pada tanggal 24 Januari 2026. Ali merayakan ulang tahunnya bersama sang Dedi dan keluarganya. Virgon pun memberikan kado ulang tahun motor gede untuk Ali. Keren banget sih. Melihat kebahagiaan Virgon bisa merayakan hari ulang tahun anak, tentu saja sangat menyayat hati Inara Rusli. Apalagi sejak tersandung kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang berproses di Polda Metro Jaya pada akhir November 2025. Inara sudah jarang bertemu dengan ketiga anaknya. Terbayangkan betapa Inara tersiksa rindu harus berjauhan dari anak-anaknya. Jangan-jangan Virgon memang sudah ancang-ancang ingin merebut hak perwalian dan pengasuhan anak dari Inara? Waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya. Jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Sementara urus dulu, jangan dulu, nggak boleh dulu. Takut bicarain A, B, C, D, E, F, G, takut. Ada kenyataan hidup udah itu aja. Perbandingan kisah hidup Inara Rusli, sang istri siri dengan istri sah Wardati Namawa, memang seperti langit dan bumi. Inara sedang nelangsa di Depak Insanul Fahmi dan tinggal berjauhan dengan ketiga buah hati. Mawa panen bahagia, bisa umroh bersama anak sematawayang dan mendapatkan dukungan moral dari jamaah yang ditemui di Tanah Suci. Tidak hanya itu saja, Mawa dan sang buah hati juga bisa mencicipi kuliner viral di Madinah Rose Ice Cream. Apakah senyum bahagia Wardati Namawa sekaligus jadi pertanda kalau ia sudah siap menjanda dan pisah dari Insanul Fahmi? Apalagi setelah Mawa menolak restoratif justice Inara dan Insan, penyidik Polda Metro Jaya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Bukti-bukti sudah cukup ya, kami tidak bisa membeberkan semua bukti yang ada. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh mbaknya tadi, yang sebelumnya penolakan RJ tadi. Apakah perkembangan nanti akan ada perdamaian sampai sekarang belum. Tapi tentunya ini akan menjadi langkah untuk penyidik menentukan langkah selanjutnya ya. Ini karena ini ranah privasi, biarlah kami yang menyelesaikan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.